Persebaya, jika disuruh harus meninggalkanmu, aku mau ke kelurahan dulu. Kata-kata yang agak lucu, menggelitik dan membuat penasaran bagi para pembacanya. Ini lengkapnya. Persebaya, jika disuruh harus menghujatmu, aku mau ke kantor kelurahan dulu untuk mengurus surat keterangan tidak mampu dulu. Begitulah kira-kira maksud dari tulisan karangan bunga yang dikirim oleh sekumpulan bonita untuk Persebaya. Menyandang pribadi dengan sebutan bonek dan bonita pada musim ini sepertinya membutuhkan kesabaran serta ketabahan yang luas. Bonek dan bonita juga mengalami fase yang tak se-ekspresif musim-musim lalu. Dulu kala satu pertandingan langsung ekspresif, beberapa oknum melakukan protes hingga kerusuhan. Tapi pada musim ini, bonek tak lagi bereaksi yang berlebihan karena bonek pun juga tak tahu harus melakukan apa. Persebaya musim ini adalah prestasi terburuk Persebaya sedari tahun 2017. Kekalahan demi kekalahan terus saja ditelan, tidak hanya 1 atau 2 kekalahan, namun sedari awal musim ini Persebaya tampil tak semulus pada musim terdahulu. Setelah kalah menang imbang di putaran awal pertama, setelah memenangi Arema di GBT, Persebaya selalu tidak menang. Persebaya lawan Dewa United imbang 1-1, Persebaya kalah dari Persib 2-3, Persebaya kalah dari Bali United dengan skor 1-3, Persebaya kembali kalah dari Persik Kediri dengan 0-4 dan yang terakhir kalah juga dengan Barito Putra dengan skor 0-2. Selama 5 kali pertandingan terakhir hanya mengemas 1 poin saja, dengan jumlah gol 4 dan jumlah kebobolan 13 gol. Di pertandingan terakhir dengan Barito, ketika menit ke-33, lewat kaki Mike OTT dan Renan Alves di menit 80, membuat penggemar Persebaya bertanya-tanya, bagaimana sesi latihan Persebaya selama ini, apa yang dilakukan selama latihan, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bernada tak percaya dengan apa yang terjadi. Para pemain Persebaya sepertinya tak bisa melakukan apa-apa untuk bertahan dan untuk menjebol gawang Barito. Gol pertama Mike OTT juga membuat penonton geleng-geleng kepala. Gol yang terjadi dari Mike yang tak terkawal dan Kadek kalah sigap dan cepat mencegah Mike OTT menjebloskan gol ke sisi gawang. Garis pertahanan tinggi yang diterapkan Persebaya seakan kopong tak berdaya menghadapi striker-striker lawan. Untuk gol kedua, operan Bagas Kava ditangkap dan ditembakkan mendatar oleh Renan Alves dan gol. Bahasa Jawanya, walah mek ngunutok ya. Padahal Barito sendiri juga dalam kondisi terpuruk, yang mana dalam 7 pertandingan terakhir, hanya mengemas 5 poin, 5 imbang dan 2 kalah, namun Barito beruntung saat menghadapi Persebaya yang sedang dalam fase lebih terpuruk lagi. Penambalan pemain Yan Victor, Kito Chandra dan Alvan Swaib juga tak dapat memberikan keajaiban di dalam lapangan. Uston Nawawi yang ketika di paruh awal musim sempat menjadi pahlawan di mana saat itu Persebaya nampak naik performa, namun harus berhenti di tengah jalan karena peraturan yang tak mengizinkan Uston menjadi pelatih pun juga tak punya kekuatan seperti waktu itu. Sebelum bertanding Uston menjanjikan kemenangan, nampaknya kepahlawanan Uston sudah tak mampu lagi mendongkrak poin. Jadwal Liga 1 yang terus bergulir, mengharuskan Persebaya segera bangkit dan mengambil langkah tepat cepat. Sir Alex Ferguson dalam pidato perpisahannya pada tahun 2013, mengatakan bahwa sejarah klub tidak hanya diukur dari kemenangannya saja, sekalipun kekalahan juga bagian dari sejarah. Menghadapi kekalahan adalah bagian dari strategi. Dan kekalahan bukan untuk dilupakan. Menukil dari apa yang dikatakan mantan asisten Ferguson, Rene, bahwa 3 langkah menghadapi kekalahan oleh Ferguson ialah, yang pertama fase setelah pertandingan, Ferguson akan berpidato sekitar 2-5 menit hanya mengatakan bahwa kami sudah bermain bagus dan ini tak seharusnya terjadi, atau kalian harus tingkatkan. Fase kedua yaitu menenangkan diri dan membela para pemainnya, entah itu menyalahkan media atau sekalipun menyalahkan suhu secangkir minuman yang disediakan saat jeda pertandingan, intinya dia akan membela para pemainnya. Setelah itu Ferguson akan pergi ke ruangan, merenung. Fase ketiga yaitu mengundang pelatih lawan hanya untuk bersendau gurau,
Namun sangat yakin Ferguson saat itu juga sembari menyusun rencana dan mempelajari lawan. Setelah itu dia pulang dan tidur sambil berpikir bahwa kekalahan adalah hal paling memalukan bagi dirinya. Dia dihantui berbagai macam pikiran, semacam, saya sudah melatih mereka dengan benar. Saat sesi latihan terlihat baik-baik saja, apakah saya melatih mereka dengan taktik yang salah dan sebagainya. Alih-alih membenahi yang tak salah, ia lebih memilih memilah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Setelah itu harus mencari penyebab permasalahan hingga ke akarnya. Kembali ke Persebaya, mental tentunya harus menjadi kunci. Saat dihantam kekalahan yang bertubi-tubi seperti saat ini, harusnya manajer dan pelatihlah yang menjadi garda terdepan dan menjadi paling belakang ketika kemenangan diraih. Tentu pelatih harus mempunyai karakter dan akan menjadi ikon klub tersebut. Seorang pemain dibentuk oleh klubnya. Ketika pemain tidak bisa tampil bagus dan mengeluarkan potensi terbaiknya, maka yang harus dipertanyakan dan dikoreksi di klub tersebut. Nah, ini yang ditanyakan seorang wanita bernama Dianita. Dia seorang writer forum Persebaya dan seorang psikolog. Dia menyarankan agar Persebaya memperbaiki kebersamaan tim, membangun kekompakan dan kedekatan antar pemain, manajer dan tim pelatih, dan harus merasa saling memiliki terhadap Persebaya, tidak bekerja sendiri. Tentunya menghadapi kekalahan dan hujatan pasti akan menjatuhkan mental. Dianita juga menyarankan bahwa semua pemain untuk mengambil sesi konseling terhadap psikolog atas apa yang dirasakan dan diberikan nasihat untuk membangkitkan mentalnya. Alih-alih menghujat Persebaya, dia lebih memilih untuk menyemangati dengan kata-kata, jika aku harus menghujatmu, aku akan pergi ke kelurahan dulu dan meminta surat tidak mampu, nek wedi ojo wani-wani, nek wani ojo wedi-wedi, iki Persebaya, salam satu Nyaliwani. Sehancur apapun hati kami saat ini, tapi kami sama sekali tak terlintas dalam pikiran kami untuk meninggalkanmu. Kami tunggu comeback-nya di putaran kedua. Kata-kata dan karangan bunga ini adalah salah satu cara Dianita untuk memberi kenyamanan pada Persebaya. Dalam kondisi drop perlu adanya perhatian biar drop tidak berlarut. Bagaimanapun ini kompetisi, harus cepat pulih dan bertanding lagi. Persebaya salam satu Nyaliwani.